Puluhan pemilik tempat usaha di Jakarta Barat yang terjaring petugas saat operasi PPKM Mikro hari ini menjalani sidang virtual di Gedung Wali Kota Jakarta Barat. Sanksi denda administrasi dari 1 juta hingga 10 juta rupiah dikenakan bagi para pemilik usaha, sesuai dengan pelanggaran prokes yang dilakukan. Satu persatu, para pemilik usaha yang terjaring operasi PPKM Mikro petugas Satpol PP Rabu pagi mendatangi Gedung Wali Kota Jakarta Barat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kedatangan mereka untuk mengikuti persidangan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan secara daring oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dari 32 pemilik usaha yang diagendakan untuk mengikuti persidangan hari ini, hanya 26 orang yang dapat hadir, sementara sisanya tidak dapat hadir karena terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan petugas saat operasi PPKM adalah para pemilik usaha melanggar batas waktu operasional yang ditentukan di masa pemberlakuan PPKM di DKI Jakarta. Para pelanggar dikenakan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dan Perda 2 tahun 2020 tentang pelanggaran protokol kesehatan di masa penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara untuk sanksi denda yang dikenakan bagi para pemilik usaha yang kedapatan melanggar bervariatif di kisaran 1 juta hingga 10 juta rupiah, sesuai dengan pelanggaran prokes yang dilakukan. Jadi hari ini kita melakukan sidang justisi atas pelanggaran yang ada selama bulan Juni. Jadi kita sudah melakukan peninjauan ke lapangan bagi pelanggar-pelanggar prokes. Kemudian kita kenakan denda. Sekarang yang ikut dalam sidang ini ada 32. Tapi yang hadir ada 26, karena ada juga yang terkena COVID sehingga isolasi mandiri. Jadi ini pelanggaran sidang justisi untuk bulan Juni dan akan kami lakukan untuk bulan-bulan berikutnya. Rata-rata pelanggaran sendiri apa sih, Pak? Tempat usaha, ada kafe, restoran, ada juga tempat usaha yang sudah ditutup supaya jam operasional jam 20 tapi masih melanggar. Jadi kita tindak juga. Kemudian ada juga tempat usaha yang tadi sebenarnya masalah limbah. Tapi karena dia memang usahanya harusnya tutup jam 20. Jadi kita minta ini dikenakan Perda, peraturan daerah. Rata-rata mereka melanggar dikenakan Perda berapa aja sih, Pak? Perda 8 dan Perda 2, Perda 8 tahun 2007 masalah ketertiban umum dan Perda 2 tahun 2020. Untuk jumlah denda sendiri, yang kan tadi kan ada yang variatif tuh Pak, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Ada 1 juta dan ada yang 10 juta. Ya itu keputusannya di tangan Pak Hakim ya. Kami hanya mengusulkan nama-nama, tapi untuk keputusan ada di tangan Pak Hakim. Pak, sejauh ini dana yang udah masuk berapa Pak dari denda itu sendiri? Di Jakarta Barat Pak. Jumlah denda? Iya. Memang jumlah denda yang sekarang ini bulan Juni kebanyakan ya belum ada ya. Paling ada 1 juta, ada 5 juta, ada 1. Kemudian ada 10 juta mungkin saya belum tahu, tapi 5 juta ada dua satu yang 5 juta. Selama ini memang kita masih penutupan 3 kali 24 jam dan semenjak kasus meningkat sepertinya banyak tempat usaha yang menutup. Ada kesadaran dan mudah-mudahan ini kesadaran lebih tinggi lagi. Jadi ada jumlah yang kita cek ke lapangan jam 20 sudah tutup rata-rata. Kalaupun ada tinggal pesan antar. Usai menjalani persidangan, para pemilik usaha langsung membayar denda di loket yang telah disediakan di lokasi, di mana selain Satpol PP, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat juga hadir memantau langsung aliran dana denda pelanggaran prokes tersebut. Selanjutnya, uang denda para pelanggar prokes tersebut akan disetorkan melalui Bank DKI untuk anggaran kas daerah. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.